Kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Vaksinasi lindungi diri dan negeri. Vaksinasi jadi cara jitu untuk melawan virus. Proses tahapan vaksin dikawal ketat dengan uji klinis lengkap. Hasilnya, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Lindungi masyarakat dari ancaman virus. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung maupun kanker masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia. Bahkan penyakit penyerta seperti penyakit jantung dan diabetes masih menjadi salah satu penyebab kematian pasien yang terinfeksi COVID-19. Simak perbincangan juru bicara penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro dan dokter spesialis jantung, Vito Anggarino Damai tentang awasi penyakit tidak menular untuk tetap produktif dan aman dari COVID-19 berikut ini. Selamat sore, salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Bapak Ibu, keteladanan yang ditunjukkan para dokter di masa pandemi ini telah menginspirasi jutaan anak bangsa untuk saling menolong, saling peduli, bersatu padu meringankan beban sesama. Bersinergi mengatasi pandemi, bersatu melawan COVID-19, dan berjuang bersama untuk pulih dan bangkit. Dedikasi para dokter ini juga menginspirasi banyak anak-anak Indonesia untuk mengikuti langkah mereka. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa jumlah dokter di Indonesia bertambah sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 per tahunnya. Data dokter terakhir yang terdaftar di IDI mencapai angka sekitar 180.000. Dan berkat para dokter dan tenaga medis lainnya ini, kabar baik datang lagi. Jumlah kasus sembuh dan selesai isolasi di Indonesia mencapai lebih dari 350.000 kasus. Angka kesembuhan atau recovery rate mencapai lebih dari 82%. Pemerintah berterima kasih kepada sekitar 29.000 dokter yang terdiri dari dokter umum dan spesialis. Menurut data Kementerian Kesehatan, mereka bersama lebih dari 19.600 orang relawan tenaga kesehatan, Nusantara Sehat, dan internship, serta hampir 300 orang relawan ahli teknologi laboratorium medik yang sudah berjuang tanpa lelah di masa pandemi ini. Nah, prestasi ini sebaiknya kita pertahankan bersama Bapak Ibu. Tugas kita bersama untuk kompak dan tidak menambahkan kasus baru. COVID-19 bukanlah satu-satunya penyakit yang dihadapi di Indonesia saat ini. Masih ada penyakit menular lainnya, seperti demam berdarah dengue, rabies, malaria, avian flu, hepatitis, yang juga butuh penanganan serius dari para kolega saya, dokter dan ahli tenaga kesehatan masyarakat lainnya. Dan yang jelas, resiko penyakit tidak menular, seperti jantung, kanker, diabetes, masih menjadi penyakit yang mematikan bagi masyarakat Indonesia. Bukan saja penyakit-penyakit ini sangat serius, pengobatannya juga sangat mahal. Dan mereka mengakibatkan hilangnya hari produktif para pasien dan juga keluarganya yang merawat mereka tentunya. Dalam laporan Kementerian Kesehatan, kasus meninggal karena COVID-19 mencatat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Hal ini berarti penyakit tidak menular bukanlah masalah yang enteng Bapak Ibu. Penanganan dan pengendaliannya juga membutuhkan dokter-dokter spesialis yang tentunya handal dan berkonsentrasi penuh. Nah, saat ini kita semua sudah ditemani oleh salah satu spesialis jantung yang handal di Indonesia. Selamat datang Dr. Vito Damai, sahabat saya yang merupakan influencer ternama nih dalam promosi kesehatan masyarakat. Hai Dr. Apa Risa. kabar? Baik, sehat. Dr. Risa juga sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu nih, tampaknya makin semangat loh Dr. Vito nih loh. Setiap kali saya melihat udah jadwalnya padat banget, tapi semangat terus gitu kayaknya ya. Ini padahal masih lagi pandemi nih. Kira-kira apa rahasianya Dr. Vito? Iya, harus sehat dong. Karena soalnya sehat itu meningkatkan imunitas kita pastinya dan membuat kita lebih optimis kan? Nah, itu dia. Dan kalau misalnya di masa pandemi ini kan sebenarnya perubahan hidup kita banyak sekali nih ya. Apalagi gaya hidup. Padahal di luar sana penyakit itu masih banyak banget. Selain yang dihadapi sekarang adanya pandemi. Nah, resiko-resiko penyakit lainnya yang masih berbahaya yang harus kita perhatikan apa aja sih, Dok?
Ya, pastinya risiko penyakit jantung, Dokter Risa, lalu risiko penyakit pembuluh darah lainnya, orang yang punya risiko untuk menjadi penyakit paru-paru yang lainnya karena bukan penyakit paru-paru, bukan hanya COVID-19 saja. Yes. Orang yang masih merokok di luar sana, orang yang masih mager, rebahan terus, orang yang masih senang di luar rumah, dan tapi dia nggak ngapa-ngapain, mungkin ya itu lebih baik kita harus atur supaya mereka bisa lebih sehat hidupnya sehingga bisa mengatasi pandemi ini dengan baik juga. Nah, kan berarti kan makin banyak juga nih orang-orang yang mengalami penyakit tidak menular nih, Iya. selain penyakit menular karena pandeminya. Apa aja nih misalnya yang mendatangkan bahaya nih di masa-masa pandemi ini? Orang yang kebanyakan di rumah duduk misalnya, itu Waduh, berarti kan risikonya bahwa kalau duduk terus di rumah mungkin kebanyakan lihat webinar. Biasanya kita work from home tuh, duduk terus di rumah kan, dari pagi sampai malam gimana tuh? Ya dari ujung mata gitu, mata kan dia bisa capek dan juga dia ketika lihat mata, yang kedua stres juga, rapat terus bisa sampai malam-malam virtual, Bener tuh. akhirnya juga begadang, tidur nggak jelas, tensi bisa naik, lalu dia mungkin ada penyakit pencernaan, punya penyakit lambung juga karena mungkin makan juga nggak teratur, lalu akhirnya tadi penyakit jantung juga bisa karena orang yang rebahan, orang yang malas bergerak, akhirnya dia obesitas, tensinya naik, kolesterol naik juga. Jadi di masa depan ketika kita cuma memperhatikan hanya COVID-19 tapi kita malah tidak memperhatikan penyakit yang lainnya, bisa saja nanti akan jadi pandemi yang baru dalam tanda kutip. Aduh, jangan sampai lah Iya, ya. jangan. Tapi kalau saya perhatiin tadi berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa aja ada resiko penyakitnya ya. Iya. Karena gaya hidup yang kurang sehat tentunya. Betul. Tadi dari mata ke paru-paru ke lambung, waduh panjang ya. Wah, kalau misalnya penyakit jantung sendiri kondisinya saat ini di Indonesia seperti apa, Dokter Vito? Penyakit jantung ini ketika awal-awal pandemi itu sempat membuat orang takut ke rumah sakit. Padahal mungkin dia mengalami serangan jantung. Jadi bayangin tuh akhirnya mereka, aduh takut terkena COVID. Jadi akhirnya mereka kalau rasa sakit dada, sesak napas, udahlah diam di rumah dulu gitu. Waduh, Nah, sekarang Telat mungkin orang jadinya. mulai paham dan udah mulai sadar gitu bahwa memang ini juga penting melakukan emergensi ya, karena itu kan life saving, artinya menyelamatkan nyawa, Dokter Risa. Nah, tapi Dokter Risa ini dok, kadang-kadang orang sekarang jadi takut ke rumah sakit untuk kontrol darah tingginya. nah itu dia. Padahal tadi kan kita udah bilang dok ya, kalau misalkan orang begadang terus, mungkin darah tinggi juga dok. Bisa tensinya naik. Tentunya naik, betul dok. Apalagi kalau baca berita-berita yang hoax-hoax. Aduh, berita Iya. yang nggak bener tapi berseliweran biasanya di Iya. WhatsApp grup ya. Betul. Tapi untung kalau misalkan dengar berita yang benar dari Dokter Resa, bacakan mungkin oh ini kabar mengenai info penanganan COVID yang baru, nah Di orang sini jadi ya. optimis kan, mereka semakin mungkin lebih turun tensinya mungkin. Nah yang lainnya tadi sama Dokter Resa, orang yang punya penyakit gula, orang yang harusnya kontrol kolesterol tingginya, mereka malas periksa, mereka takut cek dan lain-lain. Jadi akhirnya malah ini jadi numpuk. Kalau nggak diperiksa, kadang-kadang orang bilang kan nanti kalau diperiksa jadi banyak penyakit. Padahal sebenarnya kalau nggak diperiksa penyakitnya numpuk. Nah. Cuma dia nggak tahu aja dok. Itu dia. Jadi kadang-kadang karena kita ketakutan ketularan COVID-nya sendiri nih, kita malah mengabaikan yang harusnya kita melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit gitu ya. Iya, Dan Dokter akhirnya Risa. memperburuk kondisi kesehatan yang ada. Akhirnya penyakit-penyakit tidak menular lainnya bermunculan deh akhirnya. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti.
Ini sebenarnya ada salah satu kondisi, ini kebiasaan dari mulai sebelum pandemi sampai sekarang pandemi, mungkin masih ada nih masyarakat di luar sana yang suka merokok nih Dokter Vito. Oh, iya, Saya yakin itu musuhnya dokter jantung. Iya, benar. Atau malah teman karena jadi banyak pasiennya. Iya, banyak pasien yang kurang bagus jadinya. Jadi Ya, malah kita kan? juga anti untuk orang-orang itu merokok. Kita nggak mau Nggak orang merokok menyarankan sebenarnya. dong pasti ya. Oke, ini ada pesan dari Kementerian Kesehatan seperti apa? Apa hubungannya antara merokok dengan COVID-19? Kita simak sama-sama. Hubungan rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Rokok sama COVID. Hah? Rokok sama COVID? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Tahu sih, pernah dengar. Tahu sih gua, bahaya. Tapi hubungan rokok sama COVID, gue nggak mikirin deh. Hai guys, apapun jenis rokok yang lo isep, sekeren apapun rokok, tetap aja yang namanya rokok itu bahaya. Satu lagi nih guys, lo harus tahu kalau ngerokok itu ningkatin resiko kena COVID-19. Nah, keren enggak, hidup lo asli bakal ambyar. COVID-19 emang bisa nyamper siapa aja. Dia nggak perlu jadi bucin, apalagi pansos buat deketin lo. Terus, gimana urusannya ngerokok bisa ningkatin resiko lo kena virus COVID-19? Pertama, kalau ngerokok pasti lo lepas masker dong. Nggak mungkin lah ngerokok tapi mulut ketutup masker, ya kan? Udah gitu, asik ngerokok rame-rame, lupa deh jaga jarak. Resiko lo kena percikan saat orang lain ngomong atau batuk juga makin gede. Ditambah lagi, lo nggak sadar kalau tangan dan jari lo yang kemungkinan udah terkontaminasi virus COVID-19 bakal nempel ke bibir atau rokok lo. COVID-19 itu penyakit yang nyerang paru. Nah, sementara ngerokok merusak fungsi paru dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh perokok yang terinfeksi COVID-19 akan lebih susah memerangi virus ini. Bukti-bukti yang ada saat ini udah nunjukin kalau perokok punya tingkat keparahan dan kematian yang lebih tinggi dibanding pasien-pasien COVID-19 yang bukan perokok. Tuh kan, jadi buat semuanya nih Bapak Ibu saudara-saudari yang masih merokok coba dipertimbangkan lagi. Udah bahayanya selama ini dikasih tahu di kemasannya loh bahkan ya kan. Sampai sekarang ternyata beresiko juga meningkat di era pandemi COVID-19. Kalau sebagai dokter jantung, boleh dong Dokter Vito kasih tanggapan. Iya. Tadi. Mungkin karena ada sebagian yang ngerasa aduh stres nih pandemi nggak beres-beres sambil ngerokok dia jadinya ya. Atau mungkin orang-orang yang berpikir aduh di rumah kan maksudnya mau ngapain lagi. Mungkin sebagai berat ya pasti perokok yang langsung menghirup asapnya. Karena itu asapnya itu ada sel-sel radang yang menyebabkan kemampuan tubuh kita pasti berkurang. Juga kemampuan pertahanan tubuh kita berkurang juga. Makanya ketika diserang COVID-19 misalnya ataupun penyakit-penyakit yang lain, penyakit virus atau infeksi yang lain, lebih gampang terserang. Nah itu Dokter Resa coba bisa bantu juga kasih tahu kepada masyarakat. Bahwa mereka orang yang punya keturunan penyakit jantung sekalipun kata dia suka, aku diturunkan penyakit jantung nih, kok diwarisi penyakit jantung ya. Kok udah aja kekayaan yang banyak gitu ya. Enggak ya, ini Malah jantung diwarisi ya. penyakit jantung. Nah sebenarnya kalau dia bisa menjaga dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, itu dia bisa mencegah sampai 80%. Sehingga risikonya sangat rendah untuk kena penyakit jantung koroner atau serangan jantung di kemudian hari. Jadi kan gampang banget sebenarnya, tinggal mau dan niatnya aja ya Dokter Resa ya. Oke, berarti kan yang paling penting adalah menjaga gaya hidupnya supaya tetap sehat. Nah memang kan pemerintah sebenarnya sudah mengajarkan ya selama masa pandemi ini sebenarnya kesehatan individu itu yang paling penting. Terutama dalam menjaga imunitas sendiri dan gaya hidupnya. Boleh nggak Dok, dikasih tips sedikit nih, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Nah ini mungkin Dokter Resa juga sudah sering ya mengatakan ini dari dulu mungkin udah sering nih kita kasih tahu kepada masyarakat. Nah memang kuncinya adalah bagaimana kita bergerak. Tahu nggak kenapa kalau kita bergerak itu kenapa imunitas bisa meningkat? Karena imunitas ini kan juga terdiri dari sel-sel kekebalan tubuh. Sel-sel kekebalan tubuh ini lebih lancar, lebih bagus kalau sirkulasi kita lancar. Sirkulasi lancar kalau kita bergerak. Kalau kita bergerak, maka akhirnya pompa jantung juga lebih baik juga. Jadi akhirnya kita benar-benar menjaga tubuh kita secara keseluruhan kuat untuk menghadapi penyakit dan tercegah dari penyakit jantung juga. Yang berikutnya, bagaimana kita kalau misalkan kita perlu waktu untuk duduk karena misalkan karena kerja WFH, kita perlu webinar. Nah karena itu duduk tetap aja ambil waktu mungkin setengah jam sekali jalan-jalan supaya nggak varises. Duh, kayaknya makin banyak kasus varises meningkat nih ya di masa pandemi sekarang ini ya. Iya, karena memang orang kebanyakan duduk sehingga tidak bergerak mengganggu juga aliran darah vena pembuluh darah dari bawah ke atas jantung. Nah yang berikutnya adalah kalau makan ya Dokter Resa ya. Kadang-kadang kita kalau makan asal kenyang atau mungkin padahal sebenarnya kalau makan itu, kalau saya sih di rumah tanam sendiri tuh sayur-sayuran, berbagai macam tanaman-tanaman kayak jahe,
Itu kayak misalkan Oh, makan gitu. temulawak, iya, tanam sendiri. Wah, keren banget. Dan aku rasa itu bisa menjadi juga inspirasi juga kalau Yes. misalkan semua mau menanam sendiri makanannya, atau mungkin dia makan makanan nggak usah yang mahal, yang murah, tempe, tahu udah mencukupi kebutuhan protein. Benar. Misalkan kehabisan multivitamin atau apa segala macam, dia bisa ambil dari buah-buahan alami. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang lebih mudah malah dilakukan, Dr. Reza. Terutama tadi kalau ngomongin soal bergerak, tentu berolahraga juga menjadi hal yang sangat penting dong tentunya. Kalau bisa olahraga tuh pagi-pagi, ya kan, di saat ada sinar matahari pagi, ini kan bisa membantu supaya kita dapat asupan vitamin D juga dong Yes, pastinya. pastinya. Dan Yang ditetapkan penting- sama Dr. Reza juga ya. Nah, bisa rame-rame. Tapi yang penting tetap jaga jarak aman dong olahraganya. Jadi kalau misalnya bisa, tetap jaga jarak aman. Kalau olahraganya intensitas ringan sampai sedang kan bisa tetap pakai masker, nggak Iya. perlu khawatir, ya Benar, kan? benar Berolahraganya tetap fresh. Jadi gitu. bukan gara-gara olahraganya bikin orang jantungan, tapi memang dia udah punya jantungan dulu, terus dia yang salah yang dia tidak mencek dirinya dulu kesehatannya. Oke. Kalau misalnya olahraga bersama-sama dengan keluarga, seperti Dr. Reza lakukan sama keluarganya juga, tetap Yes. menjaga jarak aman, tetap pakai masker, maka itu bisa menjadi tambahan baru buat keluarga juga, menjadi quality time juga, Bener, menurunkan jadi stres bonding juga. time. Bener. Itu dia mendekatkan keluarga juga. Kan di masa pandemi ini kita diarahkan lagi ke rumah ya. Iya. Oke. Dan jangan lupa dong tentunya selain tadi makanan gizi seimbang, jangan lupa air mineral juga harus tercukupi dengan baik. Dan kalau bisa pikirannya juga harus tetap positif dong. Optimis menghadapi di masa pandemi ini gitu ya. Itu tadi tips singkat dari Dr. Vito dan juga tentunya dari KPCPN sendiri. Oke, terima kasih banyak Dr. Vito atas pencerahannya yang luar biasa. Saya senang banget loh kalau ketemu sama Dr. Vito pasti selalu dapat ilmu-ilmu baru, cerita-cerita baru, pengalaman baru. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya dalam menjalani karirnya ke depannya. Yes, Dr. Reza juga sama-sama tetap sehat juga. Amin, terima kasih banyak. Pemirsa, terima kasih. Pandemi memang masih menghadang. Mari kita menjaga kondisi tubuh kita sebaik-baiknya. Pastikan kita tetap produktif ya, tapi tetap aman dari COVID-19. Disiplin lakukan protokol kesehatan ya. Ingat 3M-nya. Memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan sesering mungkin, dan idealnya tentunya menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Praktekkan sebagai satu kesatuan, karena 3M itu satu paket. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa. Ayo bersatulah Indonesiaku, bersatu berantas virus corona. Semangat sehat kuat aktivitasnya, bangun kokoh ekonomi Indonesia. Ayo bersatulah Indonesiaku, selalu terapkan protokol kesehatan. Indonesia sehat, bekerja dan tumbuh, pulihkan ekonomi bangsa kita. Ayo bersama kita lawan agar Indonesia sehat dan kuat. Jadilah pahlawan untuk Indonesia. Mari bersama menjadi pahlawan untuk Indonesia. Kita optimalkan protokol kesehatan dan bangkitkan ekonomi nasional. Vaksinasi lindungi diri dan negeri. Vaksinasi jadi cara jitu untuk melawan virus. Proses tahapan vaksin dikawal ketat dengan uji klinis lengkap. Hasilnya, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Lindungi masyarakat dari ancaman virus. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pemirsa, Nusantara kini masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Manchester United temukan sosok Cristiano Ronaldo dalam diri Bruno Fernandes. Berburu rupiah dengan budidaya lebah madu kelanceng. Tak kenal
kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.